sosok mulia Sayyidah Maryam alaihassalam. Nah, ini pengantarnya. Sebelum saya mulai, saya ingin pastikan dulu sebentar, apakah jelas suaranya? Alhamdulillah. Ke belakang jelas? Yang saya ulangi ya, jelas di atas? Terdengar? Itu bisa jawab. Baik. Terdengar? Tidak, tapi bisa jawab. Baik. Nanti kalau kira-kira ada yang kurang jelas, disimak kembali ya dalam tayangannya sambil kita menyesuaikan insyaallah. Baik, ibu sekalian, saudara-saudariku, kita mulai pembahasan kita. Jika waktunya memungkinkan, kita akan pelajari tentang 5 hal terkait dengan Sayyidah Maryam alaihissalam. Satu, kita akan bahas tentang latar belakangnya, keluarga besarnya. Siapa itu Sayyidah Maryam, ayahnya siapa, ibunya siapa, yang dengan pola pendidikan di keluarga berhasil menampilkan sosok mulia yang bahkan namanya diabadikan di dalam Al-Quran menjadi satu nama surah. Satu-satunya di dalam Al-Quran yang namanya langsung disebutkan dengan jelas. Tidak ada satupun perempuan di muka bumi ini yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran secara langsung jelas, nasab ke atasnya sampai ke bawahnya, kecuali Sayyidah Maryam alaihissalam. Bagaimana keluarganya? 2, kita akan bahas juga tentang namanya. Mengapa diberi nama Maryam? Apa artinya Maryam? Dari bahasa apa Maryam itu? Apa tujuan diberikan nama dengan makna-makna khusus yang abadi sampai sekarang, membawa keteladanan dalam kehidupan? Yang ketiga, kita akan pelajari juga tentang pendidikan Maryam. Siapa gurunya? Bagaimana dipilihkan tempat belajarnya? Seperti apa ruangan tempat ibadahnya? Dan apa manfaat nanti dari belajar pola pendidikan Maryam alaihissalam? Yang keempat, kita akan belajar tentang ketaatan Maryam. Bagaimana cara ibadahnya Sayyidah Maryam alaihissalam. Kemudian yang kelima, yang terakhir, tentang keistimewaan yang melekat pada Sayyidah Maryam alaihissalam. Fadailnya, apa saja keutamaan-keutamaan beliau yang membedakan beliau dengan perempuan-perempuan lain di muka bumi. 5 ini insyaallah yang akan kita coba uraikan. Kita tidak tahu nanti sampai akhir waktu batas kajian ini kita berhenti di poin keberapa, tapi intinya coba kita uraikan sesuai dengan pola yang tadi telah kita tampilkan. Kurang lebih ada berapa poin? 5 ya, alhamdulillah. Baik, kita mulai dari yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Latar belakang keluarga Sayyidah Maryam alaihassalam. Saudariku, ibu sekalian, khususnya Sayyidah Maryam alaihassalam secara nasab tersambung pada satu keluarga mulia, dari ayah yang mulia, dari ibu yang mulia. Nama ayahnya Imran. Siapa namanya? Imran. Saya tulis dulu ya. Bismillah. Nama ayahnya Imran. Ini. Nama ibunya Hannah. Hannah. Ayahnya namanya siapa? Imran, ibunya Hannah. Baik.
Imran ini memiliki jalur nasab ke atas yang juga sangat baik. Kalau kita temukan di referensi, nanti kita akan ngaji kitab juga, beberapa referensi utama, buku induk kita akan coba tampilkan. Ini nanti saya bawa satu kitab. Kitab ini jadi salah satu rujukan utama untuk bisa mempelajari perjalanan kehidupan dari Nabi Adam sampai puncak era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan terusannya. Salah satu kitab yang saya bawa namanya Al-Bidayah wan Nihayah. Awal dan akhir. Ini karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Nanti di sini kita temukan di halaman 230 di jilid yang kedua. Ini nanti kita bacakan nasabnya. Ada dua versi penelusuran para ahli nasab yang menelusuri silsilah keluarga. Yang pertama, ada yang menelusuri Imran ini tersambung kepada keluarga besar Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihi salam. Kalau ditarik ke atas ini nyambungnya ke Nabi siapa? Daud alaihi salam. Nabi Daud itu sekitar 1040 sebelum Masehi, abad ke-11. Nanti punya anak yang sangat terkenal juga, jadi raja juga, namanya siapa? Nabi Sulaiman alaihi salam, sekitar 970 sebelum Masehi, abad ke-10 sebelum Masehi. Ada yang kedua, menelusuri silsilah keluarganya, nasabnya sampai ke Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun nanti punya saudara Musa alaihi salam, punya saudari Maryam juga, punya bapak namanya Imran juga. Enggak pakai oh. Ya. Jadi ke atasnya nanti Nabi Musa, punya ayah ke atasnya siapa? Imran juga, punya saudara Harun juga, punya saudari Maryam juga. Menariknya nanti, ini kalau ke sini ada Nabi Musa alaihi salam, ke bawahnya ada Maryam. Ini sebelum menjadi nabi, seorang ahli ibadah, seorang khadimus shalah, pelayan rumah Tuhan, ya, pelayan masjid kalau kita sekarang, DKM lah kalau kita sekarang, ya, yang merawat tempat ibadahnya, yang menyiapkannya, kemudian beribadah di situ dengan baik, disebut khadimu baitillah. Karena itu yang merawat dua kota suci disebut dengan khadimul haramain asy-syarifain, khadim baitillah. Kelak kemudian diangkat menjadi nabi, mendampingi Nabi Musa alaihi salam. Nah, ini Maryam yang saudarinya pun ini khadimah. Bukan pengertian di bahasa sekarang ya, asisten rumah tangga atau pembantu, bukan. Yang dimaksud di sini adalah pelayan tempat suci, dan ini profesi paling elit di zamannya. Ya, jadi kalau ada orang yang menjadi DKM masjid, kan, atau pelayan di rumah suci, itu tingkatan statusnya secara sosial tinggi sekali. Karena itu banyak sekali orang-orang yang ingin mengharapkan keturunannya mendapatkan profesi ini. Ya. Ini kalau tiap DKM masjid itu ngaji fikih DKM, wah itu profesi kebanggaan itu. Ya. Pelan-pelan ya, teruskan dulu. Ini kenapa nanti saya singgung, karena nanti secara genealogis ke atas ada ungkapan-ungkapan di dalam Al-Qur'an yang mengkiaskan, menganalogikan Maryam di eranya nanti yang Imran ini dengan Hannah, nanti dikiaskan kepada Maryam yang ada di sini. Ya ukhta Harun, wahai saudari perempuannya Harun. Yang dimaksud bukan yang ini, bukan, tapi Maryam yang ini, anaknya Imran dengan Hannah, karena nanti punya sikap ketaatan serupa, punya kemuliaan serupa, punya penjagaan diri serupa, seperti Maryam adiknya Harun yang mendampingi Harun, menjaga kehormatannya,
menjaga statusnya, menjaga kesuciannya, dekat dengan Allah. Ketika orang-orang viral mengenal Maryam yang ini di kemudian hari sebagai perempuan yang bersih dan suci, tapi tiba-tiba bisa mengandung dan punya anak, maka masyarakat sekitar mengatakan tokoh-tokohnya, ya ukhta Harun, ya kan? Hei, kamu ini kan seperti Maryam yang saudari Harun, yang suci, yang bersih, yang baik, yang terhormat, kok bisa punya anak? Gak jelas statusnya dari mana. Jelas sampai sini? Maka ketika menemukan di dalam Al-Quran, ya ukhta Harun, wahai saudari perempuannya Harun, yang dimaksud bukan kalimat langsung bahwa Maryam ini yang ini, bukan. Yang dimaksud analogi secara genealogis, ini dalam ungkapan bahasa Arab itu bahasa standar. Bahkan di kalangan masyarakat lokal standar, kalau ingin memuji seseorang, itu dinisbatkan kepada orang yang di atasnya yang namanya serupa. Contoh ibu begini deh, ibu punya anak perempuan namanya Aisyah misalnya, tapi bertindak yang tak pantas. Contoh minum dengan tangan kiri, ibu katakan begini, masa putrinya sahabat Abu Bakar minumnya pakai tangan kiri? Padahal itu anaknya ibu, kan? Bukan anaknya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Namanya tafaul, dilekatkan nama itu pada nama orang-orang baik sebelumnya untuk mendapatkan kehormatannya. Jelas sampai sini? Nah, ini metodologi dalam bahasa yang sangat sudah viral dan sering digunakan dalam konteks masyarakat saat itu. Kita juga sama, seringkali meniru nama-nama orang baik kan sebelumnya. Ada yang dinamakan misalnya Ibrahim nama Nabi, ada yang Ismail, ada yang Syafi'i, ya nisbat ke Imam Syafi'i. Cuman kadang-kadang suka kita singkat, apalagi masuk semakin ke daerah semakin disingkat. Syafi'i dipanggilnya PI, gitu kan? Benar nggak? Benar. Saya punya teman kecil dulu di kampung namanya PI itu. Begitu lihat ke atasnya Syafi'i, ya. Ta'in, orang yang taat, muta'i, yang menaati, panggilan to'i. Itu kan begitu, ya. Ismail panggilan, nah itu ibu tahu. Dah, ya. Yuk kita lihat dulu keluarganya, kita baca kitabnya. Jadi nanti ada ngajinya juga, ada referensinya, sehingga kajian-kajian kita itu bisa bernas istilahnya, punya referensi-referensi yang kuat dari kitab-kitab yang tersambung pada ulama-ulama yang memiliki kualifikasi ilmu yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabnya ini Al-Bidayah wan Nihayah, jilid yang kedua, totalnya ada 21 jilid. Oke? Ini bagus sekali kitab ini, tapi jadi saya bukan agen buku manapun ya, hanya ingin menerangkan isi kitab. Jadi ini menerangkan tentang awal mula penciptaan semesta, kemudian sampai ke Nabi Adam, terus perjalanan manusia. Kalau ibu ingin bahas tentang perjalanan kehidupan, ingin ngaji tentang itu, kitab ini cukup baik. 21 jilid, ditulis, dihimpun oleh seorang sosok besar, lahir tahun 1300 Masehi. Sekarang 2026. Ya, beliau lahir tahun 1300, berarti sekitar 726 tahun yang lalu. Lahirnya di Syam, tepatnya di Syria, di Damaskus, sehingga sering disebut dengan Ad-Dimashqi, orang yang berasal dari Damaskus. Nama aslinya Ismail, nanti punya kakek namanya Katsir, dinisbatkan kepada kakeknya Ibnu Katsir, ya, rahimahullahu ta'ala. Seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu namanya Muhammad, punya bapak namanya Idris, punya kakek buyut yang ke atas namanya Asy-Syafi'i, yang sangat saleh, maka dikenal dengan Asy-Syafi'i, nisbat kepada kakek ke atasnya, kakek buyutnya. Nah ini termasuk ulama yang cukup dikenal, punya kemampuan yang sangat baik, termasuk dalam tafsir Al-Quran. Beliau juga merangkum kitab tafsir klasik yang sangat penting. Ada kitab bagus, kitab tafsir karya Ibnu Jarir At-Tabari. Ya, karya siapa? Ibnu Jarir At-Tabari, 16 jilid. Itu tafsir ayat dengan hadis dengan riwayat. Jadi kalau ibu ingin tahu ayat ini maksudnya apa, dijelaskan oleh ayat Quran lagi, dijelaskan oleh hadis, riwayat-riwayatnya tersambung sampai ke Nabi. Itu ada tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Diambil dari namanya disebut dengan tafsir At-Tabari.
ya, 16 jilid. Kemudian punya guru, ini seangkatan dengan Imam Syamsuddin Adz-Dzahabi juga, Tajuddin As-Subki juga, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Punya guru ke atasnya namanya Syekh Badruddin Jamaah Al-Kinnani. Ini berasal juga dari Syam, lahir tahun 639 Hijrah. Tokoh besar, jadi imam besar di 2 masjid suci. 3 bahkan masjid suci. 1 di Masjid Al-Quds di Palestina. Kedua, pernah jadi imam besar di Masjid Umawi di Syria. Yang ketiga di Masjid Al-Azhar di Kairo. Beliau punya guru ke atasnya namanya Syekh Al-Imam Yahya. Punya bapak namanya Syaraf, berasal dari Nawa, dikenal dengan An-Nawawi. Ya, Imam An-Nawawi, ya, yang menulis atau menghimpun Al-Arba'in 42 hadis, Riyadhus Shalihin 1896 hadis, termasuk mensyarah Sahih Muslim 9 jilid. Nah, kemudian nanti punya guru juga Al-Kinnani namanya Abu Hayyan Al-Andalusi, Al-Gharnati, punya kitab tafsir namanya Al-Bahrul Muhit. Beliau lahirnya di Granada, di Andalusia tempo dulu. Ya, Iberia sekarang masuk wilayah Spanyol dan Portugal. Nah, saya ingin katakan begini, kita kalau mencari referensi, buku, kitab, di Islam itu uniknya, kitab-kitab ini pun punya sanadnya. Gurunya siapa, sampai tersambung ke puncak utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah keunggulan di dalam Islam yang tidak ditemukan dalam keyakinan-keyakinan lain. Silahkan ibu cek ya, di agama manapun yang panduan referensi keagamaannya itu bisa tersambung ilmunya sampai ke nabi utamanya yang mendapatkan wahyu dari Tuhannya. Nah, alhamdulillah di dalam Islam itu semua ajaran agamanya, sampai kaget tuh baik ya. Nah, kalau bisa tidak perlu dirubah lagi soundnya supaya tidak ada penyesuaian lanjutan. Di dalam Islam itu ada sanad. Apa pentingnya sanad? Menjaga informasi itu supaya dipastikan benar tersambung kepada Nabi dan tidak membuka peluang bagi siapapun untuk kreatif berbicara masalah agama. Kalau tidak ada sanad, gak ada yang jaga, Bu. Tahu dari mana ini maknanya dari Nabi? Nanti setiap orang bisa ngarang. Ya, kata Imam Ibn Sirin tuh, laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Al isnadu minad din. Bagusnya di dalam Islam itu semua ilmunya ada silsilahnya, ada turunannya, ada sanadnya, tersambung sampai penutur awalnya. Sanad ini penting dalam agama. Sebab kalau tidak ada sanad, setiap orang bisa kreatif memberikan komentar tentang ajaran agamanya. Ini kalau nggak ada sanad nanti ngajinya syududu tuh repot nih. Dah. Jadi saya ingin katakan bahwa kitab kita ini insya Allah tersambung referensinya sampai ke ulama sebelumnya sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di halaman 230. Ini saya sudah ngaji, sudah baca kitab ini. Baik. Nah, enaknya kitab ini tuh gini. Ayatnya dulu dikeluarkan, Bu. Ayatnya dulu, nanti dari ayat itu di surat apa, di ayatnya yang mana, di ayat keberapa, nanti baru diturunkan keterangan ke bawahnya. Jadi enak ngajinya. Qurannya ada, riwayatnya ada, keterangannya ada. Kita mulai surah dengan namanya Ali Imran, surah ketiga dari ayat 33 sampai 37. Paling kiri dari tengah sedikit sampai ke bawah tuh di mushaf. Sudah? Quran surah ketiga, surah apa? Ali Imran. Nanti saya jelaskan kenapa dinamai dengan Ali Imran. Ayat keberapa? 33 sampai 37. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat di mushafnya. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Ada ayatnya?
Sudah? Dzurriyyatan ba'daha min ba'd. Wallahu sami'un 'alim. Runtut sekali, Masya Allah. Nah, baru kemudian ayat 35-nya langsung masuk ke Hannah. Idh qalat imra'atu Imrana Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka baik antas sami'ul alim. Kemudian ayat ke-36-nya lahir Maryam. Falamma wada'atha qalat Rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysat dzakarukal untha. Baru disebutkan wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Masuk nanti langsung ke sisi kanan dari keluarga, keperawatan, kependidikan, mencari tempat belajar bagaimana sampai mendapatkan keutamaannya. Ayat 37-nya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakariya. Kullama dakhala 'alayha Zakariya al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Inna Allaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Ada ya? Baik. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ibnu Katsir menyampaikan, yadhkuru subhanahu wa ta'ala annahu istafa Adam alaihi salam wal khullasa min dhurriyyatihi al-muttabi'ina syar'ahu al-mulazimina ta'atah. Thumma khassasa faqala wa ala Ibrahim fadakhala fihim banu Ismail wa banu Ishaqa. ثم ذكر فضل هذا البيت الطاهر الطيب وهم آل عمران والمراد بعمران هذا والد مريم عليه السلام. Paham? Tidak. Di ayat ke-33 ini di surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Ia dengan kehendak dan keagungannya memilih hamba-hamba tertentu untuk membawa misi terbaik dan menetapkan keturunan-keturunan yang terbaik dari hamba tertentu itu yang dapat menjaga syariatnya dan konsisten menaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari Nabi Adam kemudian dengan Sayyidah Hawa turun ke muka bumi, mulai berkeluarga. Dari keturunan Adam dan Hawa ini melahirkan keturunan-keturunan. Dari keturunan ini kemudian dipilih orang-orang terbaik dari keturunan ini untuk membawa misi syariat dalam menaati Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Saya nanti Adam, Hawa punya anak misalnya fulan punya keturunan lagi. Dari keturunan ini terpilihlah secara selektif orang-orang terbaik yang dilihat potensi taatnya, kebaikannya, dan bisa menjelaskan syariat supaya kita bisa beribadah, mengenal dan menaati Allah Subhanahu wa taala. Di antara keturunan-keturunan ini diterus ke depannya, maka didapatilah kemudian yang pertama ala Ibrahim. Satu keluarga. Coba ibu lihat, perhatikan ayatnya baik-baik ya. Ketika Allah memilih Nabi Adam alaihissalam bentuknya tunggal. Innallaha astafa Adam. Ketika memilih Nabi Nuh alaihissalam bentuknya tunggal. Wa Nuha. Lihat ayatnya. Tapi ketika pindah ke Ibrahim alaihissalam, itu keluarganya disertakan. Wa ala Ibrahim. Kemudian setelah itu ada Imran. Wa ala Imrana alal alamin. Saya berikan rahasia yang sangat penting dalam tafsir. Ini ada Adam, tunggal. Nuh, tunggal. Perhatikan baik-baik. Adam alaihissalam, manusia pertama, terpilih, membawa risalah untuk dirinya pribadi. Karena beliau datang, itu yang lain belum ada kan?
Ya kan? Manusia pertama yang turun kan? Belum ada manusia lain. Karena itulah kenapa disebutkan tunggal, karena risalahnya untuk pribadinya. Karena belum ada umat selainnya. Jelas sampai sini? Satu. Nanti ini berketurunan, keturunannya disebut dengan Bani Adam atau Banu Adam. Bani Adam. Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Nanti ini penyebutan ini ada rahasia juga, Bu. Nabi Adam itu diberikan training oleh Allah sebelum turun ke bumi. Diberikan pelatihan. Adam, tugasmu begini, perintahmu ini, laranganmu ini seperti ini. Kalau engkau mengerjakan, hasilnya begini. Kalau nanti engkau atau keturunanmu melanggar, resikonya seperti ini. Nanti ada musuh yang suka memprovokasi, menghambat engkau menunaikan tugas dengan benar. Namanya setan. Caranya begini, gerak-geriknya seperti ini, rencananya begini. Cara menjauhi setan, cara melawan setan, begini pedomannya. Kalau pedoman ini diikuti, misimu akan nyaman dilakukan. Semua anak cucumu yang bertugas di bumi, kalau mengikuti pedoman ini, maka hidupnya akan senang, akan tenang, apapun yang mereka kerjakan. Itu nanti gambaran ayat itu ditemukan di Al-Baqarah dari ayat 30 sampai ayat 38. Jelas? Nah, aktivitas yang kita kerjakan untuk melihat bagaimana Allah mendidik Nabi Adam, memberikan kepada Nabi Adam alaihissalam pengetahuan-pengetahuan dasar tentang kehidupan di bumi, yang kita kerjakan 7 hari dalam sepekan, 24 jam, aktivitas lagi, semua aktivitas itu konsep dasarnya, perjalanan dasarnya itu sama persis yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam sebelum turun ke bumi. Jadi kalau kita mampu memahami ini, mampu belajar dari ini, maka 7 hari dalam sepekan kegiatan kita akan cenderung menghadirkan kesenangan dan ketenangan. Ini yang dimaksud Al-Baqarah ayat 38. Qulnah bitu minha jami'a. Adam, Hawa, kalau sudah engkau paham misimu, tahu tugasmu, paham pedoman hidupnya, sekarang turun ke bumi, dimulai tugasmu sebagai khalifah. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Nanti kalau datang dariku pedoman berkehidupan, hudan namanya. Hudan. Faman tabi'a hudaya, maka siapapun anak cucumu. Kita anak cucu Nabi Adam bukan? Betul. Betul ya? Nah, berarti ayat ini pun berlaku untuk kita. Kalau selama hidupnya ibu menjadi anak, menjadi istri, menjadi ibu dan seterusnya, mengikuti pedoman yang disebut hudan ini, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Aku jamin semua hidup anak cucumu itu sampai dia meninggal tidak akan pernah dijalani kecuali dimanapun dia beraktivitas, apakah dia bekerja, apakah dia bertugas, fala khaufun, tidak pernah merasa gelisah. Tidak gelisah itu artinya tenang. Walahum yahzanun, dan tidak pernah larut dalam kesedihan. Ada sedih tapi cepat senangnya. Apa artinya tidak sedih itu? Senang. Senang, Bu. Jadi konsep dasar kehidupan di bumi ini, jadi apapun. Jadi istri di rumah tangga, seharusnya kehidupan rumah tangga itu menenangkan. Menenangkan. Makanya kalimat awalnya sakinah, tenang. Jadi kalau ada orang berumah tangga tidak mendapatkan ketenangan, tolong dicek. Yang salah itu mungkin bukan istri, bukan suaminya. Yang salah pedoman rumah tangganya tidak dibaca, tidak diamalkan. Hudannya tidak dipelajari. Tuh sampai kaget, bayi pun nangis tuh. Gak apa-apa, Bu, tenang aja. Ya, demikian aktivitas kita sebagai seorang ibu tuh menyenangkan harusnya. Sebagai seorang nenek menyenangkan. Sebagai seorang anak menyenangkan. Masak itu menyenangkan. Gak ada masak yang tidak menyenangkan. Nabi kalau lihat Sayyidah Saudah binti Zam'ah itu memasak, baru dari adonan saja, walaupun beliau sudah sepuh, usianya sangat sepuh, tapi menikmatinya dengan menyenangkan. Di konsep hidup itu semua yang dijalani itu tenang dan senang. Di sini senang, di sana, di mana-mana. Itu aneh. Jadi
Ini ada ilmunya, Bu, dan alhamdulillah saya spesialisasi di ilmu ini, dan itu ada sanadnya. Jadi disebutkan 7 kali itu bukan sekedar 1, 2, 3, 7, tidak. Tapi di sana ada rangkaian pedoman kehidupan. Kalau kita bisa baca ini dengan baik, maka apa yang kita kerjakan di muka bumi ini, di dunia ini, maka cenderung memberikan ketenangan dan kesenangan dalam kehidupan sebelum kita pulang. Nah, nanti hudan ini di setiap masanya bisa berubah namanya sesuai dengan karakter masyarakatnya, tapi nama umumnya sama, hudan. Misal, di zaman Nabi Musa alaihissalam namanya Taurat. Taurat itu fungsinya hudan. Quran surat 17 Al-Isra di ayat kedua. Wa ataina Musal kitaba, dan dengan keagunganku aku berikan kepada Musa kitab. Namanya apa? Taurat. Di mana ditemukan? Di Ali Imran ayat ketiga. Wa anzalat Taurata, dan diberikan, diturunkan Taurat itu pada Musa. Kembali ke Quran surat 17 ayat kedua. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israil. Aku berikan kepada Musa kitab namanya Taurat. Fungsi Taurat hudan untuk Bani Israel di masa itu. Nabi Isa alaihissalam nama kitabnya apa? Injil. Injil itu fungsinya hudan. Hudan sebagai petunjuk kehidupan di Al-Maidah. Wa hudan wa nur. Fungsinya sebagai pedoman hidup untuk Bani Israel di masa Nabi Isa. Padahal sama-sama Bani Israel. Nabi Musa Bani Israel, Nabi Daud Bani Israel umatnya, Nabi Sulaiman Bani Israel, Nabi Isa Bani Israel. Tapi kitabnya yang Nabi Musa ketika sampai ke zaman Nabi Isa alaihissalam dikhususkan oleh Allah karena karakter masyarakatnya sudah berubah. Tapi panduannya tetap hudan, cuma namanya dibedakan untuk menunjukkan umatnya karakternya sudah berbeda. Umat Nabi Muhammad dapat petunjuk hidup, hudan juga. Namanya apa? Tahu dari mana? Dari Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Quran surat 2 ayat 185. Syahru Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Untuk umat Nabi Muhammad hudannya namanya Al-Quran. Berisi 114 surat, 30 juz. Ibu, itu bukan sekedar buku bacaan, kitab bacaan, bukan. Isinya pedoman hidup. Di dalamnya ada tema-tema kehidupan. Kita mesti mengeluarkan sesuai fitrah kita. Misal, ibu perempuan, pernahkah mengeluarkan ayat-ayat perempuan dalam Al-Quran? Kalau ibu bisa keluarkan, nanti membentuk tema kehidupan, Bu. Ada temanya. Fitrahnya bagaimana, jalan hidupnya seperti apa, yang melekat pada dirinya bagaimana, kecenderungannya seperti apa, senangnya bagaimana. Itu harus dipahami. Kalau tidak, nanti hidup sebagai perempuan tapi tidak memahami dirinya. Akhirnya bingung, stres, gelisah. Setiap gelisah pasang status. Kenapa ya aku sering gelisah hari ini? Nah, ini yang kita baca itu ininya hudannya namanya. Nah, ketika Nabi Adam turun itu membawa hudan awal untuk keluarga pokoknya. Nanti Nabi Adam kemudian meninggal, keturunannya ada, dipilih oleh Allah setiap generasi 1 orang, ada yang 2 orang, beberapa nabi. Untuk membawa hudan ini menuntun masyarakatnya sesuai dengan karakternya. Ketika Nabi Adam alaihissalam meninggal, ada rentang, ada jarak, ada masa. Kemudian muncul keturunan, dipilih di keturunan itu Nabi Nuh alaihissalam. Siapa namanya? Nuh alaihissalam. Nah, pertanyaannya, zaman Nabi Nuh sudah ada umat manusia belum? Sudah berketurunan banyak kan? Waktu Nabi Adam turun ada manusia? Tidak, cuma Sayyidah Hawa kan? Ya, 2 yang turun itu. Baik, perhatikan. Pertanyaan saya, kalau Nabi Adam dipilih sendiri wajar, karena umatnya belum ada. Nabi Nuh kan ada keluarganya, ada umatnya juga. Kenapa yang dipilih cuma 1? Karena Nabi Nuh sekalipun beliau umurnya cukup panjang, bertugas cukup lama,
berdedikasi tinggi mendakwahi keluarganya, tapi maaf, bahkan pendamping hidupnya pun dan bagian dari anaknya tidak mau mengikuti risalahnya. Karena itu tidak dimasukkan keluarganya dari keturunannya di sini, tapi Nabi Nuhnya tunggal untuk memberikan pesan bahwa kadang-kadang kita akan menemukan sebuah kenyataan kesolehan itu tidak bisa diwariskan pada anggota keluarga. Oke? Jadi iman itu nggak bisa diwariskan. Jangan ibu simpulkan kalau anak itu seorang kiai bapaknya, anaknya juga akan baik seperti ayahnya, belum tentu. Tapi juga memberikan kesan kepada kita, awas hati-hati. Dua hal penting. Satu, pengaruh lingkungan yang begitu mendominasi, begitu kuat memberikan pengaruh, bahkan terhadap orang dalam rumah sendiri. Makanya penting nanti melihat fikih zaman Nabi Nuh. Kenapa istrinya Nabi Nuh sulit taat kepada Nabi Nuh alaihissalam? Nanti kita akan bahas di edisi terpisah. Karena gaulnya selalu bergaul di lingkungan sosialita yang menentang dakwah suaminya. Gitu. Nah, ibu suami baik, tapi ibu bergaul di lingkungan yang tidak baik. Kumpulnya dengan orang-orang senang gosip, senang pamer gitu. Ya, dikit-dikit menghitung, dikit-dikit menghitung. Nah, kalau kebiasaan di luar rumah dibangun seperti itu nanti yang terbawa ke dalam rumah, alih-alih dipengaruhi suami, ibu mempengaruhi suami. Kalau suami nggak ikut, maka muncul pertentangan di situ. Itu yang terjadi. Nah, ini pentingnya fikih di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Halo? Papa itu kan camat. Levelnya sudah bagus. Masa kalah sama lurah, mobilnya itu sudah bagus, bapak masih begini. Nah, ya, karena pergaulannya demikian. Nah, dulu Nabi Nuh itu punya risalah dakwah, tapi istrinya bergaul di lingkungan yang tidak baik. Diwariskan oleh istri, namanya ibu, ke anak-anak kan. Ada sebagian yang ikut, ada sebagian yang ikut kepada ayahnya. Nanti yang ikut ayah itu ada 3 kurang lebih yang melahirkan keturunan-keturunan setelahnya. Ya, ada Sam, ada Ham, dan ada Yafith. Sam, ada Ham, ada Yafith. Dari Sam nanti melahirkan keturunan-keturunan. Di antaranya nanti ada satu cucu namanya Aber yang suka menyeberang. Dari sini melahirkan bahasa namanya Ibrani. Ya, ada yang menyebutnya Nabi Ibrahim alaihissalam, nama lainnya Aber. Ada yang mengatakan Aber ini khusus dari keturunan Sam juga. Nanti masuknya ke wilayah Asia Barat Laut. Asia, ini pengetahuan dulu ya. Wilayahnya Syam. Sekarang 4 negara. Palestina, ini puncaknya. Syria, Lebanon, dan Yordania. 4. Puncaknya di sini. Dari situ melahirkan bahasa. Jadi dulu orang yang singgah di satu daerah, nama daerahnya itu dinamakan nama orang yang singgah di situ pertama kali. Oke? Nah, dari sini karena namanya Aber kemudian punya keturunan-keturunan, orang yang berbicara dengan bahasa itu, bahasa yang disebut dengan Ibrani namanya. Pelan-pelan. Nanti ada kaitan sama Maryam. Ini nggak akan saya hapus nih. Nanti ada lagi anak cucunya namanya Aram. Aram punya 4 anak. Ada Us, ada Hul, ada Geter, ada Mas. Nanti ini masuk wilayahnya ke arah sebagian Persia, ke Irak, ke Iran, nyambung nanti ke Anatolia sampai ke Syria, sedikit ke arah Turki, sampai ke Timur Tengah juga, masuk ke Jordan. Bahasanya Aramaik.
Ini yang nanti 200 tahun sebelum Masehi yang berkembang tuh yang ini, yang Aramaik, sampai bersatu dengan Yunani. Dari sini masuk ke era Nabi Isa alaihi salam. Jadi kalau eranya Nabi Musa nanti menggunakan Ibrani, eranya ke Nabi Isa banyak menggunakan bahasa Aramaik. Keturunan yang lainnya masuk ke daerah Barat Daya. Barat Daya itulah yang kita sebut daerah Timur Tengah sekarang. Ya, ada Mekah, ada Madinah, daerah Hijaz dan sebagainya. Bahasanya Arab. Nabi Ismail lahir tahun 1911 sebelum Masehi. Begitu lahir dibawa kemudian ke Mekah. Di Mekah ketemu suku Jurhum yang dari Yaman, bahasanya sudah Arab. Di bahasa Arab itu bahasa lama. Jadi kita temukan nanti ada bahasa Arab, ada bahasa Ibrani, ada bahasa Aramaik. Kenapa ini penting saya bahas nanti, ibu sekalian? Perhatikan sini. Dari segi silsilah kita bisa ketahui, kalau saya sebutkan tadi ada Nabi Ibrahim ke atas, kemudian menurunkan Nabi Daud yang tadi saya tulis di sebelah sini, ini kan? Nabi Sulaiman dari Musa sebelumnya, maka kita katakan Nabi Daud, Nabi Sulaiman bahasanya apa? Ibrani. Kesini ya. Halo? Ini bengong tuh paham tidak? Nanti saya sebutkan nasabnya sekali lagi. Bahasanya apa? Ini saya kasih bocoran dulu tipis-tipis Bu ya. Kenapa saya penting sampaikan ini? Nanti ketika bahas topik kedua Maryam, itu bahasa apa? Itu maksudnya. Apakah bahasa Ibrani? Apakah bahasa Aramaik? Apakah bahasa Arab, ataukah bahasa Yunani, atau bahasa Sunda? Kenapa jadi Maria? Maria dari bahasa apa? Ya, Maryam. Kemudian Maryam bahasa Ibrani itu artinya apa Maryam itu? Kalau di Aramaik apa? Kalau di Arab apa? Nanti kita bandingkan. Kira-kira mana yang paling cocok secara bahasa? Dari situ kalau ibu beri anak namanya Maryam, ibu mengerti, oh ini maksudnya. Secara sanad begini, secara tafaul ke orangnya begini, secara makna begini, yang harus saya didik seperti ini supaya nanti seperti Maryam dulu yang pernah lahir di muka bumi. Jelas? Nah, kalau jelas kita akhiri. Nah, dari perjalanan ini Nabi Nuh dipilih tunggal karena keluarganya nggak ikut. Nabi Ibrahim ketika disebutkan oleh Allah keluarganya ikut. Wa ala Ibrahim. Ibu, apa artinya al? Saya ulang. Ala Ibrahim, ala Imran, surat Ali Imran. Apa artinya al? Kalau L? Halo? Apa artinya al? Keluarga. Kalau L, suaminya Syifa. Maaf El. Al gini. Apa artinya? Keluarga. Keluarga bahasa Arabnya apa? Al gitu ya. Keluarga itu ada 4. Ada berapa? 1 ada ahlun. Pernah dengar ahli bait? 2 ada ailatun, ain, ailah. 3 ada usratun, usrah. 4 ada alun, alun, babalun. Kalau ahlun itu keluarga berdasarkan anggotanya. Misal, ibu cek di rumah itu anggota keluarganya ada berapa? Saya misalnya punya anak namanya Muhammad Hamilul Quran. Saya katakan Muhammad Hamilul Quran ahli bait saya, anggota keluarga saya. Ahli bait Nabi, anggota keluarga Nabi. Nah, ibu temukan ahli bait ibu itu siapa saja. Untuk apa? Supaya nanti mengerti, 1 mahramnya siapa. 2 untuk paham yang berhak mendapat warisan siapa. Itu ahlun. Ailah
Artinya keluarga yang punya sifat saling menyokong, mendukung, menguatkan, dari kata aul, mengangkat. Pesan moralnya apa? Kalau sudah jadi keluarga, saling mendukung. Jangan jadi keluarga saling menjatuhkan. Hanya gara-gara rebutan warisan tidak saling kenal. Nanti ada ayat-ayatnya. Yang ketiga ada usrah. Sesuatu yang mengandung rahasia. Hal-hal yang penting yang tidak boleh diketahui orang di luar rumah. Kalau ibu sudah berumah tangga, akan ditemukan rahasia-rahasia di dalam yang tak boleh terbuka keluar. Biasanya fungsi ketiga ini dilekatkan pada perempuan karena punya sifat nisa. Dari kata nasa, sifat yang senang mencurahkan apa yang dirasakan. Jadi ibu kenapa kalau kumpul disebut nisa, kalau perempuan disebut mar'ah kalau sendirian? Perempuan itu sependiam-pendiamnya sendirian, kalau ketemu temannya bisa cerita. Tuh. Karena ada fitrah tadi. Dan kadang-kadang yang diceritakan itu hal-hal yang tidak perlu diungkap, usrah tadi. Judulnya kajian, nunggu Ustaz Adi. Ketemu kawan kan, Ejeng kumaha damang? Damang alhamdulillah. Saya keluarga gimana? Sehat semua. Suami gimana? Ternyata masalahnya. Ya. Maka turun ayat nanti di An-Nisa ayat 34, fassalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafizallah. Khusus bagi perempuan yang ingin salehah, ingat fitrahnya kadang pengen cerita. Kata Allah jangan menceritakan sesuatu yang penting yang sudah Allah tutup. Jadi kalau ada kejadian malam Bu sama suami misalnya, ibu simpan, ditutup itu, Allah akan tutup sampai kiamat dan tidak akan ditampilkan dalam hisab. Tapi kalau ibu misalnya buka, itu oleh Allah disoal, saya sudah tutup, kenapa engkau buka? Itu gambarannya. Kalau nah ini, al itu keluarga dengan keturunan-keturunan ke bawahnya sampai ke atasnya. Kenapa Nabi Ibrahim disertakan menggunakan al wa ala Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim berhasil mendidik keluarganya dari jalur Sayyidah Sarah, jalur Sayyidah Hajar, dididik oleh beliau sampai jadi orang-orang hebat, semua keturunan-keturunan ke bawahnya dari dua jalur ini. Banyak yang jadi nabi, banyak yang jadi rasul, banyak yang jadi orang soleh. Maka kalau kita ingin belajar menata keluarga dari keluarga Nabi menjadi orang-orang hebat, belajarlah dari keluarga Nabi Ibrahim alaihis salam. Dari jalur Nabi Ismail, Sayyidah Hajar, Sayyidina Ismail alaihissalam bertemu ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puncak kenabian, puncak kerasulan. Dari jalurnya Sayyidah Sarah melahirkan Sayyidina Ishak, dari Ishak turun Yakub, dari Yakub turun kemudian ada 12 anak, ya, ada Nabi Yusuf alaihissalam di antaranya. Nanti dari jalur yang lain-lainnya turun kemudian ada Nabi Musa alaihissalam, Harun alaihissalam, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, sampai Nabi Isa alaihis salam. Tapi ibu akan katakan begini, oh pantas hebat Nabi, tuh kan? Pantas hebat Rasul. Oh, saya kan bukan Nabi katanya tuh. Kita bukan Rasul. Kita perlu contoh yang bukan Nabi, yang bukan Rasul. Maka Allah turunkan yang keempat, wa ala Imrana alal alamin. Inilah keluarga besar Imran. Imran bukan Nabi, Imran bukan Rasul, Hannah bukan Nabi, Hannah bukan Rasul, tapi berhasil mendidik keluarganya jadi orang-orang hebat dan istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mendidik keluarga yang terlahir keturunan yang solehah kalau perempuan, soleh kalau laki-laki, maka belajarlah kepada Imran dan keluarganya yang bisa menata keluarganya dengan baik walaupun bukan Nabi, bukan Rasul. Itulah surah Ali Imran berjumlah 200 ayat. Imran menikah dengan Hannah. Melahirkan siapa? Maryam. Maryam nanti dengan izin Allah bisa mengandung melahirkan siapa? Isa alaihissalam. Sekarang ibu perhatikan baik-baik ya. Ini bagian paling penting. Bu, disadari atau tidak, kita belum mulai. Ini baru muqaddimah. Awas ya. Disadari atau tidak.
Kita belum mulai ini, awas. Karena saya belum bahas Maryamnya kan, ya. Tapi nyampe ke Maryam tuh gimana, Bu? Itu nanti manhaj namanya. Kurikulum itu yang kita bawa diterapkan ke keluarga. Kalau ibu seorang nenek pengen punya cucu seperti Maryam kualifikasinya, neneknya harus bagaimana? Ini seorang ibu nanti dengan ayahnya pengen punya anak begini, seperti apa kualifikasinya? Nah, saya jelaskan dulu, lihat sini. Imran Nabi bukan? Rasul bukan? Nah, sekarang kita kenali dulu siapa Imran, siapa Hannah supaya paham. Yuk saya baca ya. Wa qala Muhammad bin Ishaq, dan seorang sejarawan Muslim namanya Muhammad bin Ishaq, dikenal dengan Ibnu Ishaq. Punya kitab sejarah jadi rujukan semua ulama-ulama besar di muka bumi. Beliau mengatakan begini, lihat nasabnya. Huwa Imran bin Bashim bin Amun bin Misha bin Hazkiya bin Ahrik bin Mauthim bin Azazia bin Amsa bin Ya'ush bin Ahrihu bin Yazim bin Bahfashata bin Ishar bin Inan bin Rahba'am bin Sulaiman bin Daud alaihissalam. Ini jalur yang tadi saya sampaikan, ikut ke jalurnya Nabi Daud